Ya. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator. Ya, saya mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Ya, apa kabar hari ini? Sehat Ibu. Biasa Ibu. Iya, terima kasih. Nah, adik-adik, kita harus selalu jaga kesehatan supaya kita bisa datang di sekolah untuk belajar. Karena ini cuacanya ini lagi tidak bagus, lagi hujan, jadi ya kita selalu jaga kesehatan supaya kita bisa datang untuk belajar. Nah, adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam kegiatan pembelajaran. Namun sebelum itu, kita awali kegiatan kita pagi hari ini dengan doa pembukaan. Ibu minta akan dipimpin oleh adik Erna. Adik Erna, karena tadi adik Erna Ibu lihat datang paling awal. Ya kan adik Erna? Ya Bu, daripada dihukum. Iya, bagus. Jadi ini jadi contoh untuk teman-teman yang lain ya. Datang di sekolah, datang pagi, tidak boleh terlambat. Ya. Jadi adik Erna silakan untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Ya, teman-teman kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, istidah dan lupa maaf. Siap? Yuk kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sudah Ibu. Iya, silakan duduk adik Erna. Baik Bu. Ya, terima kasih adik Erna ya. Nah, adik-adik, tujuan kita berdoa sebelum kita memulaikan segala pembelajaran kita agar supaya seluruh kegiatan kita di hari ini itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, jadi selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran ya. Jadi yang namanya Ibu panggil silakan angkat tangan dan bilang hadir ya, dan ucapkan hadir ya. Ya. Yang pertama adik Yana. Adik Yana lagi ke toilet Ibu. Oh iya, tapi hadir kan? Hadir Yeni. Ibu. Yeni. Ini kehujanan Bu, telat Bu. Oh iya, sebentar lagi mungkin akan sampai ya. Saya Feni. hadir. Oh Yana sudah kembali ya. Hadir Ibu. Feni hadir. Anissa. Hadir Ibu. Ya. Orin. Hadir Ibu. Siska. Hadir Bu. Siti. Hadir Bu. Erna. Hadir Bu. Novi. Hadir Bu. Yesi. Hadir Bu. Iya, jadi bagus. Anak-anak Ibu semua hadir ya, 10 orang ya. Jadi dipertahankan terus kehadirannya sampai sampai habis kelas 6. Iya. Pertahankan terus kehadirannya ya. Nah, adik-adik, saat ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu wajib nasional kan dia ada banyak. Nah, saat ini Ibu hanya akan mengambil satu lagu nasional Garuda Pancasila. Tahu Garuda Pancasila kan? Sudah kelas 6? Tahu Ibu. Tahu, iya, pintar. Nah, di depan sini Ibu ada teks untuk lagu wajib Garuda Pancasila. Kita akan nyanyikan sama-sama ya. Ibu akan perhatikan siapa yang tidak nyanyi, Ibu akan panggil dia untuk solo untuk lagu nasional. Iya, jadi semua harus nyanyi ya. Iya. Suaranya mana? Garuda Pancasila. Sudah belum ya? Iya. Belum Mbak Erna. Mulai. Aku hitung dulu ya. Saya semangatnya Bu. Wah, semangat hari ini.
Erna terlalu semangat ya, bagus. Nah, Ibu suka kalau yang semangat seperti itu. Erna mau nyanyi solo, Bu. Oh, Erna mau solo. Tapi kita sama-sama dulu ya. Ya, Garuda Pancasila Ibu itu sampai 3 kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila Patriot Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Ibu perhatikan semuanya menyanyi, jadi tidak ada yang akan solo untuk hari ini. Iya, bagus. Nah, adik-adik sekalian, tujuan kita menyanyikan lagu nasional tadi supaya lebih menanamkan semangat kebangsaan kita dan rasa cinta tanah air, pintar. Nah, adik-adik sekalian, Ibu mau bertanya nih, waktu kemarin kita sudah belajar pembelajaran tentang apa ya? Ada yang masih ingat kemarin? Pembelajaran tentang apa? Tentang lingkaran. Oh iya, adik Korin, pintar. Tentang lingkaran. Dan juga Ibu akan bertanya, kira-kira kemarin contoh-contoh lingkaran yang kita pelajari itu apa ya? Masih ingat? Donat. Ya, apa lagi? Koin, Bu. Uang koin. Jam. Nah, itu adalah contoh-contoh dari lingkaran. Iya. Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini adalah dengan mengamati tayangan video pembelajaran, nanti sebentar akan Ibu tayangkan, peserta didik dapat menguraikan unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran dengan benar. Yang kedua, dengan penjelasan guru dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menghitung nilai jari-jari dan diameter pada lingkaran dengan benar. Yang ketiga, dengan memperhatikan peragaan guru, peserta didik dapat menggambar bangun datar lingkaran beserta unsur-unsurnya dengan benar. Nah, jadi anak-anak, itu adalah tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, adik-adik sekarang perhatikan, Ibu punya soal, 2 buah soal tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Ini adalah soal untuk awal kita mulai masuk dalam kegiatan pembelajaran. Nanti ini di soal ini, adik-adik jawab di buku saja ya, nanti Ibu akan periksa selesai, Ibu akan selesai kegiatan belajar. Nah, soal yang pertama, ini ada gambar lingkaran. Nah, di situ soalnya adalah titik yang berada di tengah lingkaran ini disebut apa? Titik apa? Nanti dijawab ya. Dan juga dibuat gambarnya. Gambar lingkaran seperti yang ada di depan. Berikut. Nomor kedua, gambar lingkaran. Dan soalnya adalah pertanyaannya, garis yang menghubungkan titik pusat dengan sisi lingkaran disebut garis apa? Itu yang ada warna birunya. Nah, itu garis apa yang namanya? Jadi sekarang Ibu beri waktu 2 menit untuk adik-adik menjawab soal 2 nomor ini ya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Cara mengerjakannya? Iya, Bu. Paham, Ya, Bu. silakan dikerjakan ya. Ibu beri waktu 2 menit. Iya. Tidak usah berbicara, tidak usah jalan ke sana kemari. Duduk saja. Iya, buat saja tugasnya itu. Si Feni, Bu. Hari tadi jalan-jalan, Bu, si Feni. Feni mau kemana? Silakan duduk saja, Feni. Buat tugasnya itu. Ayo, Ini mau Feni. nyontek, Bu.
Saya pengen Ya. tempatnya sama Bu Yana, sama Mbak Yana, Bu. Gimana? Duduk saja di tempatnya Feni saja ya. Tidak usah ke sana kemari. Duduk yang rapi saja. Buat saja tugasnya ya. Feni, nanti sebentar kalau istirahat baru bisa duduk di sampingnya adik Yana ya. Gak mau, Bu, di sampingnya Feni, suka gangguin. Oh iya. Feni, kenapa? Kenapa suka gangguin? Ya, tidak boleh seperti itu, Feni. Jadi harus fokus untuk belajar. Nah, sekarang fokus saja untuk buat soal 2 nomor ini ya. Mbak Ada Yana yang bawa sudah donat, selesai? Bu. Bawa Ya. donat, Bu. Mau minta donat. Nanti istirahat Ibu beli ya, Feni ya. Ya, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, semua sudah kan? Sudah, Ibu. Ya, nanti Ibu periksa ya. Nah, kita lanjut. Nah, kita masuk dalam materi. Ini adalah unsur-unsur lingkaran. Di sini Ibu ada video. Nah, Ibu ada video, jadi adik-adik Ibu minta untuk mengamati video yang akan Ibu putar, supaya sebentar ada pertanyaan, adik-adik bisa jawab, ya. Paham ya? Ya, sekarang Ibu putar ya. Pada video kali ini, kita akan membahas materi pengertian lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama, gambar pizza, kedua, gambar roda sepeda, dan yang ketiga, gambar jam dinding. Apa nama bentuk gambar tersebut? Ya, betul sekali. Ketiga gambar tersebut berbentuk lingkaran. Pengertian lingkaran, lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, yaitu titik pusat lingkaran. Nah, simbol lingkaran yaitu berbentuk lingkaran kecil dan tengahnya diberi titik. Unsur-unsur lingkaran yang akan kita pelajari, yang pertama titik pusat, kedua jari-jari, ketiga diameter, keempat busur, kelima tali busur, keenam pendereng, ketujuh juring, kedelapan apotema, dan yang terakhir kesembilan anak panah. Unsur lingkaran yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, pada gambar ini, titik O disebut dengan titik pusat lingkaran. Unsur yang kedua yaitu jari-jari. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Nah, pada gambar ini garis OA disebut dengan jari-jari. Nah, jari-jari itu simbolnya adalah huruf R. Nah, unsur yang berikutnya yaitu diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, ini pada gambar, diameter itu adalah garis BC, yaitu garis yang menghubungkan dua titik, titik B dan titik C, dan melalui titik pusat, yaitu titik O. Nah, maka garis BC ini disebut dengan diameter. Nah, diameter itu sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Nah, di sini diameter BC itu panjang jari-jari OB ditambah panjang jari-jari OC. Atau bisa ditulis D sama dengan 2R. Kemudian, unsur yang berikutnya yaitu busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sebarang di lengkungan tersebut. Nah, pada gambar busur ditunjukkan oleh garis lengkung AC. Nah, ini garis lengkung AC yang berwarna kuning ini disebut busur. Atau bisa juga garis lengkung AB, ini juga disebut busur. Kemudian ada lagi garis lengkung BC, ini juga disebut dengan busur.
Nah, unsur yang berikutnya yaitu tali busur. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Nah, perhatikan pada gambar, tali busur itu ditunjukkan oleh garis AC. Nah, AC ini disebut dengan tali busur. Nah, kemudian kalau misalnya pengertiannya yaitu garis yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran, berarti garis BC juga sama, disebut dengan tali busur. Tapi tali busur terpanjang. Tali busur terpanjang yang melalui titik pusat disebut dengan diameter. Nah, jadi selain AC, BC juga disebut tali busur. Kemudian, unsur yang berikutnya yaitu tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Tembereng pada gambar itu ditandai oleh daerah yang diarsir berwarna hijau. Nah, ini yang berwarna hijau disebut tembereng. Dibatasi oleh busur AC dan tali busur AC. Nah, kemudian unsur yang berikutnya yaitu juring. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Nah, kalau pada gambar ini dibatasi oleh jari-jari OA dan OB dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Nah, ini daerah yang diarsir berwarna merah ini, yang diberi warna merah, dia diapit oleh busur AB dan juga jari-jari OB dan OA. Nah, ini daerah ini disebut dengan juring. Nah, kalau kita perhatikan, juring ini bentuknya seperti potongan pizza. Ya, jadi ini namanya juring. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Nah, kalau berdasarkan yang kita lihat pada gambar yaitu garis OD. Nah, ini disebut apotema. Garisnya tegak lurus dengan tali busur AC. Nah, maka garis OD itu disebut dengan apotema. Nah, kemudian yang terakhir anak panah. Anak panah lingkaran adalah ruas garis perpanjangan dari apotema sampai pada busur lingkaran. Jadi terusan dari garis apotema itu disebut dengan anak panah. Nah, kalau kita lihat pada gambar, yaitu garis DE. Garis DE ini disebut dengan anak panah. Nah, jadi unsur-unsur lingkaran yang pertama yaitu titik pusat, yaitu titik O. Kemudian yang kedua jari-jari, terdiri dari garis OA, OB, OC, dan OE. Yang ketiga diameter ditunjukkan oleh garis BC. Diameter itu melalui titik pusat lingkaran. Yang keempat busur ditunjukkan oleh garis lengkung AC. Nah, selain garis lengkung AC, di sini ada garis lengkung AB dan juga garis lengkung BC. Yang kelima tali busur ditunjukkan oleh garis AC. Nah, ini disebut tali busur. Kemudian yang keenam tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh tali busur AC dan busur AC. Nah, di sini tembereng ditandai dengan warna hijau. Kemudian yang ketujuh yaitu juring, daerah yang dibatasi oleh jari-jari OA, OB, dan busur AB. Nah, ditandai dengan warna merah, yaitu disebut dengan juring. Yang kedelapan, apotema. Apotema itu garis yang menghubungkan titik pusat dan tali busur. Nah, ini garis OD, yaitu disebut apotema. Kemudian yang terakhir terusannya dari OD, yaitu garis DE, disebut dengan anak panah. Nah, demikianlah mengenai pengertian lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sudah lihat kan videonya ada adik?
Sudah, Ibu. Ya, nah sekarang Ibu akan bertanya. Tadi kan Ibu bilang, amati video, nanti sebentar Ibu akan bertanya. Nah, video tadi yang kita amati, yang kita lihat tadi, itu materinya tentang apa ya? Masih Lingkaran, Ibu. lingkaran dan Bu. lingkaran dan Unsur-unsur lingkaran. unsur-unsur lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Nah, sekarang Ibu akan bertanya. Di penjelasan tadi di video, unsur-unsur lingkaran itu ada berapa? Ada 9, Bu. 9. Nah, bisa disebutkan satu-satu apa? Apa-apa aja tuh 9 itu? Titik Ada pusat. Titik pusat. ada jari-jari, ada Jari-jari diameter. busur, Tali busur, busur. juring, Apotemah. ya dan Tembereng. iya Tembereng. pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah sekarang karena tadi kita sudah tegang untuk mengamati video, nah sekarang kita akan ice breaking dulu. Nah, kita akan tepuk senyum. Karena Ibu lihat ini wajahnya enggak ada yang senyum-senyum ini. Kita harus semangat ya. Kita akan tepuk senyum. Perhatikan dulu. Ibu Sudah lapar, Bu. Ya. Yang ada ting-ting-tingnya ya, Bu? Iya. Ya, kita akan tepuk senyum. Perhatikan contoh dari Ibu ya. Tepuk senyum, sedekah paling mudah adalah tersenyum. Ting. Iya, bisa? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Nah, kan? Sedekah yang pertama, kemudian paling mudah adalah tersenyum. Ting. Iya, seperti itu. Ya, kita mau ya. Ibu sampai 3, 1, 2, 3. Tepuk senyum. Sedekah paling mudah adalah tersenyum. Ya, aduh manis sekali senyumnya adik-adik Ibu. Foto dulu. Ya, lanjut. Nah, tadi kan kita telah belajar tentang lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Nah, di sini Ibu ada contoh-contoh benda yang berbentuk lingkaran. Nah, di sini ada pizza. Ya, pizza kan berbentuk seperti lingkaran kan, yang seperti yang kita lihat ini, ya. Berikut ada apa ini, gambar apa? Jam. Jam. Kemudian ini. Roda, Bu. Roda, sepeda. Kemudian ini ada gelas. Ya. Nah, dari 4 contoh yang Ibu berikan ini, coba adik-adik sebutkan contoh-contoh yang lain selain dari 4 contoh yang Ibu tampilkan ini. Kira-kira apa ya? Kipas angin, Ibu. Iya, kipas angin. Apa lagi? Donat, Ibu. Ini donat ini, donat. Apa lagi? Nanti sebentar Ibu beli donat ya. Tutup Ya. gelas, Bu. Tutup gelas. Gelas. Ya, pintar. Nah, itu adalah contoh-contoh benda yang berbentuk lingkaran. Kalau di kelas kita ini ada contoh lingkaran yang ada di kelas itu ada jam, ya kan? Ya, nah, jadi tadi kita telah menonton video. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kembali pengertian dari lingkaran. Ya, supaya adik-adik lebih paham sebentar untuk mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Nah, di sini ada pengertian lingkaran. Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Simbol lingkaran ini. Nah, simbol lingkaran. Nah, ini adalah unsur-unsur lingkaran. Ada titik pusat, ada diameter, jari-jari, dan busur.
Ya. Nah, Ibu minta salah satu siswa Ibu untuk membacakan titik pusat. Bisa lihat? Bisa, Ibu. Oh iya. Siapa yang bisa membaca untuk titik pusatnya, unsur-unsur lingkaran tentang titik pusat? Siapa yang bisa baca? Saya, Bu. Saya. Adik Yana saja ya. Nanti bergantian ya. Ya, Adik Ya. Yana, silakan Adik Yana baca. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar di samping, titik O adalah titik pusat lingkaran. Iya, bagus. Nah, jadi titik pusat lingkaran itu ini. Titik yang ada di tengah-tengah lingkaran. Nah, berikut. Ini yang kedua jari-jari. Adik Orin. Bu, Ibu minta adik Orin untuk baca yang jari-jari. jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Pada gambar garis OA disebut jari-jari lingkaran. Sudah, Bu. Iya, bagus. Terima kasih adik Orin. Nah, jadi jari-jari lingkaran itu adalah garis dari O ke A. Ini adalah jari-jari. Ini garisnya ini. Nah, lanjut yang diameter. Adik Feni, Ibu minta adik Feni untuk baca ya. Yang diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkungan pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Pada gambar, diameter ditunjukkan oleh garis BC. Panjang diameter sama dengan dua Kali kali panjang jari-jari, atau bisa ditulis D sama dengan 2R. Iya, bagus. Terima kasih ya, Feni. Jadi ini adalah diameter garis dari B ke C. Itu adalah diameter. Kemudian busur. Adik Anissa. Ya, Bu. Adik Anissa. Iya, silakan Adik Anissa untuk dibaca. Ya. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sebarang, Bu. Sebarang di lengkungan tersebut. Pada gambar, busur ditunjukkan oleh garis lengkung AC. Iya. Terima kasih Adik Anissa. Ya, Bu. Nah, ini adalah busur yang berwarna kuning dari titik A ke titik C. Itu adalah busur. Iya, berikut ini tembereng. Ibu minta adik Siska. Adik Siska untuk membacakan tembereng. Iya, Bu. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Pada gambar, tembereng dibatasi oleh garis AC dan busur AC. Sudah, Bu. Iya, terima kasih adik Siska. Jadi tembereng dibatasi oleh garis AC dan busur AC. Ya, terima kasih. Lanjut di tali busur. Adik Yeni. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Pada gambar, tali busur ditunjukkan oleh garis AC. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Adik Yeni. Lanjut, yang belum Ibu belum suruh baca siapa ya? Siapa? Ayo. Saya. Oh iya, Adik Novi, silakan dibaca apotema.
Apotema adalah garis dari pusat lingkaran tegak lurus ke titik di tali busur. Maka PT adalah apotema. Iya, jadi ini PT ini disebut dengan apotema. Terima kasih Adi Novi. Nah, berikut juring. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Pada gambar, juring dibatasi oleh jari-jari OA dan OB dan busur AB. Iya. Lanjut. Nah, tadi kan kita belajar tentang unsur-unsur. Nah, sekarang perhatikan contoh di depan. Ya, di sini ada gambar apa ini? Lingkaran. Lingkaran. Nah, dan ini adalah garis apa? Jari-jari. Jari-jari. Bentar. Nah, ini adalah gambar lingkaran yang diketahui jari-jarinya adalah 5 cm. Berapa sentimeter? 5 cm. Nah, unsur-unsur apa saja yang terdapat pada gambar? Seperti tadi yang diucapkan. Ada lingkaran dan jari. Jari-jari Dan titik pusat. Nah, pada gambar ada titik pusat dan jari-jari lingkaran yang jari-jarinya itu kita ketahui adalah 5 cm. 5 cm. Di sini jika jari-jari 5 cm, berapa kira-kira diameternya? Nah, ini yang kita ketahui di sini 5 cm. Yang akan kita cari itu semuanya dari sini, panjang dari sini sampai ke sebelah. Atau yang dinamakan dengan diameternya. Berapa? Kira-kira berapa ya? Kalau jari-jarinya 5, diameternya berapa? 10 cm. Itu kita dapat dari mana? 2 kali 2 jari-jari. dikali 5, Bu. Iya, 2 dikali 5 atau 2 dikali jari-jari. 2 dikali jari-jari. Diameternya 10. Jadi diameter atau yang diberi simbol D adalah 2 kali jari-jari. Karena jari-jarinya adalah 5, maka D sama dengan 2R. Nah, R ini kan 5. Ini jari-jarinya 5. Jadi sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Iya, pintar adik-adik anak-anak ibu ternyata memperhatikan kalau ibu lagi menjelaskan. Nah, sekarang soal di bawah ini coba kita cermati. Sebuah lingkaran mempunyai panjang diameter 16 cm. Nah, kalau yang kedua ini yang kita ketahui ini diameternya ini dari sini ke sini 16 cm. Nah, yang jadi pertanyaannya berapa jari-jarinya? Nah, yang ini berapa? Kalau keseluruhan dari sini ke sini diameternya 16. Yang kita cari adalah jari-jarinya. Berapa jari-jarinya dari diameter 16? Siapa yang bisa jawab? Dibagi aja, Bu. Ya. 8, Bu. 8 cm. Dibagi 2. Iya. Dibagi jari-jarinya ada 8. Iya, 8. Nah, Ibu akan jelaskan 8 itu kita dapat dari mana. Ibu akan jelaskan ya. Jadi rumusnya itu R atau jari-jari sama dengan 1/2 D. Atau D itu diameter. Jadi jari-jari sama dengan 1/2 D. Sama dengan 1/2 kali 16 cm. Karena D-nya sudah kita ketahui adalah 16. Jadi 1/2 kali 16 cm sama dengan 8 cm. 8 ini didapat dari 16 kali 1 dibagi berapa? Bahagi 2, dapatnya 8 cm. Jadi, ya, pintar adik Yeni. Jadi,
panjang jari-jarinya adalah 8 cm. Sampai sini sudah paham cara untuk mencari jari-jari dan diameter? Sudah, Bu. Sudah, iya, pintar. Nanti sebentar ada tugas yang akan Ibu berikan ya. Nah, adik-adik, sekarang tadi kan Ibu sudah jelaskan tentang lingkaran, unsur-unsur lingkaran, cara mencari jari-jari dan diameter. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok. Nah, tadi kan kita duduk di tempat duduk masing-masing. Nah, sekarang kita akan duduk secara berkelompok. Ibu akan bagi kelas ini jadi 3 kelompok. Kelompok 1. Jadi, perhatikan ya kalau namanya yang Ibu baca, perhatikan supaya sebentar tidak bingung. Ibu saya di kelompok berapa? Ibu saya di kelompok berapa? Ya. Jadi kelompok 1 ada adik Anissa, Siska, Siti sama adik Orin. Dan kelompok 2 ada Yeni, Feni sama Novi. Kelompok 3 ada adik Yana, adik Erna sama adik Yesi. Jadi sekarang Ibu minta silakan duduk di kelompoknya masing-masing ya. Jadi kelompok 1 di sebelah kiri. Kelompok 2 yang di tengah-tengah saja ya. Kelompok 3 yang di sebelah kanan. Ya, silakan duduk berkelompok ya. Sudah di kelompok masing-masing? Sudah, Ibu. Iya. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk kalian kerjakan di dalam kelompok. Silakan ya, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ya. Semua sudah dapat LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, sebentar ya. Bu Rika, tinggal Ya. 10 menitan lagi ya. Oh, iya, bisa. Iya. Nah, ini ada LKPD. Adik-adik, silakan ditulis nama kelompoknya seperti tadi. Nah, ini ada langkah kerjanya juga ada di dalam. Nah, soalnya ada 2 nomor. Nah, uraikan unsur-unsur lingkaran pada gambar di bawah ini. Nah, ini jawabannya di dalam tabel ya. Nah, ini nomor 3. Silakan dikerjakan di masing-masing kelompok. Sudah? Kalau sudah, dipresentasi ya. Bisa untuk kelompok 1? Kelompok 1 siapa yang akan mempresentasikan? Di situ ada Anissa, ada siapa lagi? Kelompok 1, Orin. Jadi kelompok 1 itu mempresentasikan yang soal nomor 1, kelompok 2 untuk soal nomor 2, dan kelompok 3 untuk soal nomor 3. Dibacakan saja. Bisa? Anissa, adik Anissa? Ya, Bu. Dibacakan saja untuk kelompok 1, jawaban di nomor 1. Silakan adik Anissa. Oh iya. Titik ini ya, Bu ya, titik pusat ada Iya. titik O adalah titik pusat. Terus ada jari-jari, Bu. Jari-jari ditunjukkan oleh titik O ke B, O ke A, dan O ke C. Ya. Terus ada diameter. Diameter ditunjukkan oleh titik A ke B. Terus ada busur. Busur ditunjukkan oleh titik A ke C, C ke B, dan B ke A atau A ke B. Terus ada tali busur. Tali busur ini ditunjukkan oleh titik A ke C. Terus ada
tembereng, Bu. Ya. Tembereng itu pada daerah antara jari-jari OA, OB, dan tali busur BC. Terus ada apotema. Apotema ditunjukkan oleh garis tegak lurus antara titik pusat menuju tali busur. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih Anissa sudah Iya, menjadi Bu. perwakilan dari kelompok 1. Dan ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3. Apabila sudah tidak ada, kita lanjutkan ya ke kelompok 2. Kelompok 2 membacakan soal yang di nomor 2, jawaban di nomor 2. Silakan, kelompok 2 siapa? Bisa langsung dibacakan saja ya. Saya, Bu. Iya, langsung dibacakan saja Adik Jenny. Hasil kerja kelompok kami nomor 2, yaitu titik A sama dengan titik pusat. Kemudian garis AF, AD, AE sama dengan jari-jari. Kemudian yang ketiga garis DF sama dengan diameter. Keempat, lengkung CD, BE, EF, CF sama dengan busur. Garis CF sama dengan tali busur. Daerah AEF sama dengan juring. Busur CF dan tali busur CF sama dengan juring. Garis AB sama dengan apotema. Iya, Demikian, Bu. terima kasih Adik Yeni yang sudah mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2. Berikut kelompok 3. Siapa yang di kelompok 3? Bisa langsung dibacakan hasil kerjanya kelompok 3. Saya, Bu. Iya, langsung dibacakan saja ya Adik Erna. Baik, Bu. Langsung dibacakan jari-jarinya berapa, diameternya langsung berapa. Ya, jika jari-jarinya 5, maka diameternya 10 cm. Dan yang kedua, jika jari-jarinya 8 cm, maka diameternya 16 cm. Jika diketahui diameternya 10, maka jari-jarinya 5 cm. Dan jika diketahui diameternya 12 cm, maka jari-jarinya adalah 6 cm. Gitu, Bu. Iya. Tepuk tangan semuanya. Aduh, anak-anak Ibu pintar dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3. Nah, adik-adik sekalian, ini hasil kerjanya nanti Ibu akan kumpulkan ya. Dikumpulkan ke Ibu, nanti Ibu akan periksa. Nah, adik-adik, dari pembelajaran yang telah kita pelajari tadi, apa ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Iya, kalau sudah tidak, kita akan simpulkan sama-sama materi yang akan kita pelajari hari ini tentang lingkaran, jari-jari, diameter, atau yang kita sebut dengan unsur-unsur pada lingkaran ada 9. Lingkaran, ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Itu adalah unsur-unsur dari lingkaran. Nah, adik-adik sekalian silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Ya, kalau sudah kembali ke tempat duduk masing-masing, Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana materi yang adik-adik pahami dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi di sini ada soal evaluasi, Ibu bagikan. Kalau sudah, perhatikan di situ ada nama siswa, ini nama adik-adik yang diisi di sini, berikut kelas, dan di situ ada soal nomor 1 sampai nomor 10. Itu pilihan ganda, jadi dipilih salah satu jawaban yang benar, silakan disilang. Ya, Ibu beri waktu ya, silakan dikerjakan. Ya.
Ya. Sudah dikerjakan? Adik-adik sudah selesai? Sudah, Ibu. Iya, kalau sudah selesai Ibu kumpulkan ya. Ini, Bu. Iya, mari Ibu kumpulkan. Iya, kalau sudah selesai duduk di tempat duduk masing-masing. Adik-adik sekalian, demikianlah kegiatan pembelajaran kita di hari ini, materi tentang lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Besok kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, itu yang akan kita pelajari pada hari esok. Kita akan akhiri kegiatan belajar kita di hari ini. Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin doa. Siapa yang bisa maju tanpa Ibu tunjuk untuk memimpin doa, untuk tutup? Ya, Siapa? Ayo. Oh iya, Adi Feni. Silakan Adi Feni. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Adi Feni. Jadi anak-anak, pelajaran yang kita pelajari tadi itu diulang-ulang di rumah ya, supaya kita tidak akan lupa. Jangan lupa besok untuk datang ke sekolah untuk belajar bersama-sama lagi dengan Ibu ya. Sampai di sini pembelajaran kita. Ibu akan tutup dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Ibu. Selamat pagi, Ya.